Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala birahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat subuh di Masjid Baitur Rahman yang mudah-mudahan semuanya dalam limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, baru saja kita semua melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah sholat subuh kita di pagi ini khususnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita kembali melanjutkan membaca hadis dalam kitab Bulughul Maram yang disyarah, yang dijelaskan oleh Kiai Haji Muhajirin Amsar dalam kitab beliau Misbahuz Zolam. Kita baca beberapa hadis pada pagi hari ini masih seputar bab tohara. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, istanzihu minal bauli, istanzihu minal bauli, lakukanlah pembersihan, kebersihan setelah buang air. Fa inna ammata azabil qabri minhu, karena sesungguhnya umumnya azab kubur itu salah satunya karena sebab orang kurang perhatian dalam kebersihan setelah mereka buang air. Nah, ini hadis yang pertama, rawahu Ad-Darqutni, riwayat Imam Ad-Darqutni. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari an Ibni Abbas qala, dari Ibnu Abbas berkata, marran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bihait min hitanil Madinah atau Makkah. Sekali waktu Rasul sallallahu alaihi wasallam melewati bihait. Hait di sini bukan dinding tapi salah satu perkebunan. Jadi pernah sekali waktu Rasul lewat di salah satu perkebunan yang ada di Mekah atau yang ada di Madinah. Fasami'a sauta insanaini yu'adzabani fi kuburihima. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperdengarkan, mendengar dan atau diperdengarkan ada suara dua orang. Yu'adzabani, yang sedang diazab, fi kuburihima, di dalam kubur mereka. Jadi di antara mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam kadangkala dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pendengaran Rasul untuk mendengar apa yang terjadi di dalam kubur, di alam barzakh lah ya. Kan alam barzakh itu sudah alam lain. Cuma mungkin saja Allah Subhanahu wa taala membukakan, ini istilah orang sekarang kasyaf gitu kan, membukakan tabir alam barzakh itu. Akhirnya Rasul diperdengarkan mendengar suara teriakan orang yang sedang diazab di alam kubur. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Orang ini sedang diazab. Summa qala, lalu kemudian Rasul melanjutkan, kana ahaduhuma, salah satu di antara orang yang sedang diazab ini, la yastatiru minal bauli,
Dia tidak beres, tidak benar, tidak perhatian dalam masalah kebersihan setelah buang air. Wa kana al-akhar, dan yang satunya yamshi bin namimah. Orang ini dulunya selama di muka bumi menjadi provokator lah ya. Namshi ala namimah, provokator yang membuat orang akhirnya bentrok gitu ya. Nah ini dua hal. Summa da'a bi jaridatin, kemudian Rasul meminta, coba kata Rasul carikan kepada saya pelepah kurma. Fakassarahuma kasrataini, dibelah dua oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fawada'a ala qabri minhuma kasrah, kemudian satu diletakkan di satu kubur, kemudian satunya lagi diletakkan di kuburan yang lain. Faqila, lalu Rasul ditanya, ya Rasulullah lima fa'alta haza, wahai Rasul kenapa engkau melakukan ini, belah kurma tadi, belah pelepah kurma diletakkan di atas kuburan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaybasa. La'allahu ini mudah-mudahan, saya berharap, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang sedang diazab ini diringankan azabnya, yukhaffaf azabuhuma malam yaibasa, selagi pelepah kurma ini masih basah, belum kering gitu ya. Nah ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari, hadisnya sahih. Yang pertama dari dua hadis yang pertama ini yang kita baca ini ya, ini pentingnya bersih-bersih setelah buang air, itu penting sekali itu. Jangan sembarangan, dan saya yakin insya Allah di jamaah semuanya di masjid ini sudah sangat perhatian dalam bab ini, insya Allah ya. Yang kedua, di hadis ini sebagian dari para ulama memahami apakah saat Rasul membelah dua pelepah kurma ini ya, ini konteksnya hanya khusus untuk Rasul saja sallallahu alaihi wasallam, yang diberikan ibaratnya keistimewaan dengan dibelahkannya pelepah kurma, ditaruh di atas kuburan, kemudian Rasul mengatakan mudah-mudahan ini diringankan azabnya selagi dia basah. Apakah ini bisa dikiaskan kepada yang lain? Nah misalnya salah seorang dari ulama dalam mazhab Syafi'i ya, Ibnu Daqiq Al-Aid. Ibnu Daqiq Al-Aid ini salah seorang juga yang mensyarah kitab hadis Arba'in An-Nawawi. Jadi syarah Arba'in An-Nawawi yang bagus itu, yang klasiknya itu adalah yang ditulis oleh Ibnu Daqiq Al-Aid. Nanti search aja di internet, ada PDF-nya, banyak PDF-nya. Syarah hadis Arba'in Nawawi ditulis oleh Ibnu Daqiq Al-Aid. Kalau syarah hadis Arba'in yang kontemporer banyak, cuma yang kadang-kadang dipakai, dan saya juga memakainya, saya pakainya Al-Wafi yang ditulis oleh Syekh Mustafa Dib Al-Bugha. Ini dosen di Suria, di negeri Suria, Mustafa Dib Al-Bugha. Nah kata Ibnu Daqiq Al-Aid saat mengomentari hadis ini, beliau ngomong begini, kenapa pelepah kurma ini dijadikan alasan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan orang yang ada di kuburan ini diringankan azabnya. Nah ini analisis para ulama ya. Beliau mengatakan bahwa saat pepohonan, rerumputan, dedaunan itu masih basah, berarti kan dia masih hidup, Pepohonan, dedaunan yang masih basah ini dan dia masih hidup, itu semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk pepohonan pun bertasbih. Nah, sekarang kalau tasbih dari pepohonan saja bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal dunia, maka tasbih dari manusia
itu harusnya lebih bermanfaat lagi, tasbih dari manusia. Jadi makanya kalau seandainya misalnya kita mengucapkan subhanallah misalnya, ya, alhamdulillah, Allahu akbar, setelah itu kita berdoa untuk almarhum dan almarhumah, harusnya lebih bermanfaat, harusnya lebih kuat manfaatnya dari sekedar tasbih pepohonan. Jadi ini analisis namanya, ya, setuju tidak setuju, ini salah satu dari analisis kenapa akhirnya tasbih dari manusia itu dinilai sampai kepada almarhum dan almarhumah. Kalimat la ilaha illallah, kalimat subhanallah, kalimat alhamdulillah, kalimat Allahu akbar, kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, yang sering dijadikan peramalan orang dalam acara tahlil, itu konteksnya salah satunya adalah menggunakan hadis ini, menggunakan hadis ini. Nah, jadi ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, bismillahirrahmanirrahim. Wa an Suraqah ibn Malik radhiyallahu anhu qala, dari Suraqah bin Malik radhiyallahu anhu berkata, allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kami saat ada di WC, saat berada di tempat orang mau buang air, an naq'uda 'alal yusra wa nansibal yumna, untuk menduduki kaki kiri dan mengangkat kaki kanan. Rawahul Baihaqi. Coba gimana kira-kira, Pak? Duduk kaki kiri, ini menduduki kaki kiri dan mengangkat kaki kanan. Ya, terima kasih Pak Padla. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari para sahabat ke WC itu begitu, khusus buang air kecil, kan? Buang air besar juga bisa sebenarnya, buang air kecil khususnya. Ya, bisa. Intinya pertama duduk. Jadi Rasul mengajarkan kalau ke kamar mandi, yang pertama duduk, yang kedua kalau memungkinkan duduknya dengan posisi yang seperti tadi. Jadi menduduki kaki kiri, mengangkat kaki kanan. Nah, ini sekali lagi kalau ditanya di dalam fikih, hukumnya apa? Hukumnya mustahab, hukumnya tidak wajib. Jadi kalau ada yang kencing berdiri, berdosa tidak? Tidak berdosa. Cuma kalau mau dapat rekomendasi yang khusus dari Rasulullah SAW, kencingnya duduk, dan duduknya dengan posisi seperti itu. Itu jika memungkinkan, ya, jika memungkinkan. Jadi saya saat baca ini, Rasulullah SAW itu, jadi urusan di dalam kamar mandi itu sedetail itu mengajarkan, ya. Apalagi urusan-urusan yang lebih dari sana. Jadi komentar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu dari hal yang paling sepele, kita anggap sepele, ya, sampai hal yang paling besar. Di antara hal yang paling besar apa? Rasul pencipta konstitusi negara modern. Itu Piagam Madinah, itu konstitusi yang diakui sebagai permulaan konstitusi yang pernah ada di muka bumi ini. Cara bernegara. Jadi alangkah paripurnanya punya nabi yang punya keahlian mulai dari taraf standar sampai level yang paling tinggi, yang kita anggap yang paling besar itu. Jadi saat Rasulullah SAW pertama sekali datang ke Madinah, selain bangun masjid, ini namanya bangun infrastruktur, kemudian Rasul menyatukan antara pendatang dengan pribumi. Ini yang disatukan oleh Rasul antara Muhajirin dan Ansor. Menyatukan antara pendatang dengan pribumi itu tidak mudah. Kemudian yang ketiga, Rasul menyatukan antara muslim dengan non muslim
lewat konstitusi Piagam Madinah, bahwa Madinah ini adalah tanah kita bersama yang harus kita bela bersama, baik kita orang Islam atau kita bukan orang Islam. Kita sama-sama punya kepentingan yang sama di tanah Madinah ini. Karena saat Madinah didirikan oleh Rasulullah SAW, banyak orang Kristennya banyak orang Yahudinya masih banyak, dan Muslimnya juga masih banyak. Dibuatlah kesepakatan bersama. Nah, tapi bukan berarti saat kita belajar tentang konstitusi kemudian kita tidak belajar tentang WC, belajar juga tentang WC gitu. Jadi kita belajar semua gitu. Jadi jangan pernah terucap misalnya bahasan kita WC lagi gitu kan, atau sebagiannya mengatakan bahasannya haid lagi gitu kan. Haid lagi. Nah, ini semua menjadi pembahasan. Kalau kita runut belajar, kita akan sampai pada taraf nanti belajar yang tinggi-tinggi juga gitu kan. Dan ini kepentingannya adalah kepentingan pribadi-pribadi. Jadi pembelajaran model seperti ini kepentingannya adalah minimal ini masuk dalam kategori sunnah ain. Sunnah ain itu adalah kebaikan-kebaikan yang harusnya menjadi kebaikan pribadi masing-masing, bukan kebaikan kolektif. Kalau belajar tentang konstitusi tadi, ini adalah fardu kifayah kita anggap. Jika sudah banyak pakar-pakar yang ada yang perhatian dengan hal ini, jadilah itu kita serahkan dengan mereka. Tapi untuk hal ini, dari presiden sampai rakyat biasa, ini butuh pengetahuan ini. Ini pengetahuan yang harus dipakai oleh masing-masing individu yang tidak bisa diwakilkan oleh yang lain. Nah, Bapak Ibu semua, kenapa harus duduk seperti itu? Allah Ta'ala alam bisawab. Saat dulu Nabi mengajarkan kenapa harus duduk seperti itu, tidak terlalu banyak analisisnya. Pokoknya orang diajarkan oleh Nabi begitu caranya kalau ke kamar mandi. Nah, ternyata misalnya semakin kesini kita akan menemukan bahwa ketuntasan dalam dalam buang air, ketuntasan dalam buang air itu akan didapat lebih tuntas saat dilakukan dengan cara duduk model seperti itu, lebih tuntas. Berdiri tuntas juga sebenarnya berdiri, cuma banyak testimoni, kadang-kadang beberapa, walaupun tidak semua mungkin ya, beberapa orang yang setelah melakukan kencing berdiri, setelah itu misalnya dia wudhu, kok kayak rasanya ada yang mau keluar lagi, berarti kan tidak tuntas, berarti tidak tuntas. Tapi kalau seandainya kencingnya sudah duduk, sudah berusaha duduk, tapi masih tidak tuntas, berarti memang sudah ada baut-baut yang baut-baut yang renggang, berarti ini faktor U, berarti faktor U. Kalau seandainya sudah berusaha sedemikian rupa tapi kayaknya masih tidak tuntas, berarti ini faktor U. Kalau faktor U tidak jadi masalah. Maksudnya memang begitulah kehidupan manusia, seger, akhirnya nurun. Nah, di antara menjadi ciri penurunan itu biasanya adalah dimulai dengan beser ya. Dengan beser seperti ini. Nah, kalau sudah ada beser atau keraguan-raguan dalam masalah apakah wudhu saya batal atau tidak, nah balik dalam bab imam tadi, yang seperti ini tidak direkomendasikan lagi untuk menjadi imam. Jadi syarat imam itu diantaranya adalah tidak gampang batal. Kalau gampang batal itu berbahaya, sensitif sekali, berbahaya. Gampang terkentut misalnya. Ada enggak orang yang gampang terkentut? Ada. Itu kalau bisa menahan diri untuk tidak dulu menjadi imam. Atau tadi punya beberapa kekurangan karena faktor usia, punya keraguan-raguan batal dan tidak batalnya, kalau bisa ditahan dulu. Dipersilahkan yang bautnya masih kencang-kencang ya. Yang bautnya masih kencang. Apalagi yang bujang-bujang. Kalau yang bujang-bujang bautnya ada kencang lagi, ini
ada masalah ini berarti. Nah, baik, itu yang kedua. Hadis yang ketiga. Wa an Isa ibni Bardad. Sebagian tulisan menyebutkan bukan Bardad, bukan Yardad, tapi Yazdad, pakai zai. Wa an Isa ibni Yazdad an abihi. Qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza bala ahadukum, jika salah seorang di antara kalian buang air, falyantur dzakarahu salasan, rawahu Ibnu Majah. Falyantur dzakarahu salasan. Jika seandainya salah seorang di antara kalian melakukan buang air kecil, ini terutama laki-laki ya, maka lakukanlah falyantur, lakukanlah 3 kali terhadap kemaluannya. Saya baca an-natru dalam hadis ini adalah idza jazabahu wastakhraja baqiyata minadz-dzakari indal istinja'i harisan alaihi muhtamman bihi. Ini bahasa kitanya diurut. diurut. Jadi kalau seandainya habis kencing diurut 3 kali, baru dicuci. Kayak gitu Pak Abdullah. Ada yang ngomong dibatuk dulu, Ustaz. Saya belum dibatukkan dulu, boleh dibatuk. Dibatukkan dulu kan. Itu bagian dari teknik supaya tidak ada sisa ya, supaya tuntas. Tapi yang saya terbaca secara teks ini riwayat Imam Ibnu Majah, bukan dibatukkan tapi diurut gitu. Tapi diurut. Digabungkan antara batuk dengan urut, jadilah itu tambah bagus gitu kan. Ini demi usaha ketuntasan dalam kita melakukan buang air. Jadi sampai sedemikian rupa gitu ya, sampai sedetail ini gitu kan, ajaran dari Rasulullah SAW. Dan tentu saja kalau ditanya apa hukumnya an-natru, apa hukumnya mengurut saat melakukan buang air, hukumnya mustahab, hukumnya disukai, hukumnya sunnah. Hadis yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sa'ala ahla Quba'in. Dulunya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya dengan penduduk Quba. Penduduk Quba. Quba itu dulu nama tempat ya. Cuma karena akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mendirikan Masjid Quba, akhirnya masjid itu diberi nama dengan Masjid Quba. Katanya banyak orang yang ngomong di antara masjid yang mirip dengan Masjid Quba di Palembang ini mana? Baitur Rahman ya? Baitur Rahman sana. Ada yang kasih saya testimoni, oh itu mirip Masjid Quba katanya. Pas saya sholat di Masjid Baitur Rahman di Poligon itu, adalah mirip dikit-dikit gitu. Adalah mirip dikit-dikit, mirip Masjid Quba ya. Maksudnya bangunannya gitu kan. Masjid Poligon. Nah, Rasul bertanya kepada penduduk di Quba. Kata Rasulullah SAW, innallaha yusni alaikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji kalian, memuji penduduk Quba. Lewat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Taubah ya, la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Jadi di Quba itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat At-Taubah itu banyak orang yang sangat mencintai kebersihan. Fihi rijalun yuhibbu
yuhibbuna an yatatahharu. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang senang bersuci. Nah, kata Rasul, saya heran, kata Rasul, kenapa Anda kalian semua wahai penduduk Kuba itu dipuji, mendapat pujian oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bab bertoharo ini? Apa rahasianya? Ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, mereka mengatakan, inna nutbi'ul hijarata bil ma. Kami wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam punya tradisi, ini tradisi lokal ini tradisi lokal, nilai-nilai kearifan lokal yang bagus, tradisi lokal. Apa tradisinya? Tradisinya kami kalau buang air, kami menggabungkan antara alat yang bukan air dengan air. Jadi kami gabungkan antara batu dengan air, antara tisu dengan air. Saking kepingin bersihnya. Makanya penduduk ahli Kuba itu akhirnya mendapat pujian oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bab ini. Jadi kalau kita menemukan ada orang yang sangat berhati-hati sekali dalam bab ini ya. Berhati-hati bukan berarti berlebihan ya. Misalnya dia habis ke kamar mandi, dia cari tisu misalnya ya. Itu enggak apa-apa, bagus. Atau dia misalnya habis dari makan, dia cuci tangannya dengan sabunian misalnya kan. Enggak apa-apa, bagus. Ini kebiasaan-kebiasaan bagus dalam hal kebersihan. Dia misalnya kalau pakai baju, kalau sudah pakai baju hari ini, tidak mau dia pakai besok lagi misalnya ya, tidak apa-apa. Ini demi kebersihan. Karena baju-baju yang dipakai hari ini, apalagi di Indonesia ya, keringat gitu kan, keringat basah gitu kan. Kemudian bajunya ditaruh lagi, besoknya dipakai lagi misalnya ya. Sebenarnya ini juga kurang bagus. Jadi bukan berarti orang yang setiap hari ganti baju itu orang yang berlebihan, enggak. Bukan juga orang yang misalnya dari pagi sampai zuhur dia ganti baju dalam, saya kan, pagi sampai zuhur, kemudian dia pulang zuhur ke malam dia ganti baju kaos dalam, tidak berlebihan. Itu bagian dari kepribadian yang sangat mencintai kebersihan. Jadi sekurang-kurangnya kita senang dengan kebersihan. Yang kadang pakai baju teduk 4 hari masih baju itulah. Nah, ini saya kira butuh perhatian. Kenapa saya menyebutkan hal seperti itu? Karena sebagian dari ini kawan-kawan mahasiswa terutama kan biasa itu baju teduk malam ini digantung lagi, malam besok pakai baju teduk itu lagi, malam besok pakai baju teduk itu lagi. Kalau dia tidurnya di ruangan ber-AC, mungkin ini kan dia tidurnya tidak ruang ber-AC, AC katik, kipas angin rusak gitu kan. Jadi bangun subuh itu basah baju ini kan, basah. Kemudian dia taruh lagi malam besok dipakai lagi. Nah, ini kurang bagus dalam bab kebersihan dan kerapian. Carilah baju-baju kaos yang murah-murah kira-kira ya, yang kira-kira membuat kita ini tidak dijauhi orang dalam bab kebersihan dan kerapian. Tidak perlu yang mahal-mahal, yang murah-murah baik, yang 400 gitu. 400 banyak yang 400 itu. Nah, jadi ini penduduk ahli Kuba, mereka menggabungkan antara batu dengan air dalam bab kebersihan. Kalau ada yang menggabungkan antara sabun dengan air, bagus. Ada yang menggabungkan antara tisu dengan air, bagus gitu kan, guna mendapatkan kebersihan dan kenyamanan. Baik, masih lama jam 6. Jam berapa bel kita? Hadis berikutnya. Dari kebersihan buang air, sekarang kita pindah ke perihal mandi. Hadis yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ma'u minal ma'i. Rawahu Muslim. Al-ma'u minal ma'i. Air itu
dari air. Ini artinya ya, air itu dari air. Maksudnya mandi wajib itu ada karena sebab adanya air sebelum dia mandi wajib. Maksudnya karena sebab keluarnya sperma. Jadi al-ma'u yang pertama, kewajiban mandi, kewajiban adanya air untuk mandi wajib itu karena sebelumnya ada air lain yang keluar sebelum dia mandi. Maksudnya karena keluarnya sperma. Nah, hadis ini mengindikasikan kepada kita bahwa yang pertama, keluarnya sperma itu menjadi sebab orang wajib mandi. Keluarnya sperma. Dan keluar sperma ini ada dua. Baik keluarnya dengan cara yang bagus, maksudnya dengan cara yang sunnah, dengan cara yang mubah, lewat hubungan suami istri yang sah, lewat mimpi dan seterusnya. Ini kan keluarnya dengan cara yang bagus ya, dia wajib mandi. Maupun yang keluarnya dengan cara yang haram, berzina. Itu orang berzina tetap wajib mandi. Kalau dia tidak wajib mandi, double dia dosanya. Sudah dosa zina iya, dosa tidak mandi wajib. Atau karena sebab yang lainnya. Istimna ya, istimna di dalam mazhab Syafi'i, istimna itu onani, mohon maaf. Istimna, onani dalam mazhab Syafi'i itu haram hukumnya. Jadi kalau ada orang yang istimna, dia berdosa dalam mazhab Syafi'i. Tapi setelah itu dia tetap wajib mandi. Kalau dia sudah istimna tidak mandi, double dosanya. Dosa istimna, dosa tidak mandi gitu kan. Makanya dalam bab istimna ini sebagian dari guru-guru kita tuh mengajarkan begini ya. Normalnya perihal keluarnya sperma ini tidak usah mencari jalur yang tidak bagus. Karena normalnya dia akan keluar sendiri insya Allah lewat mimpi. Jadi pertahankan, jangan melakukan hal-hal yang tidak bagus. Insya Allah pada waktunya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan taufik lewat jalur yang lain. Tapi kalau dikeluarkan dengan cara yang tidak benar, biasanya orang yang sering mengeluarkan dengan jalan yang tidak benar jarang dapat mimpi. Atau orang yang sudah punya jalur tempat mengeluarkannya yang benar juga akan jarang juga mendapatkan mimpi, karena memang dia sudah ada tempat keluarnya gitu. Misalnya bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah punya suami dan istri, dugaan saya akan sangat jarang sekali bermimpi hal-hal yang seperti itu. Tapi bandingkan dengan masa-masa sebelum punya suami dan masa-masa belum punya istri, itu rutin biasanya. Itu rutin. Tapi kalau ada bujangan yang tidak rutin mimpinya, berarti ada yang salah. Jangan-jangan sudah ada jalur lain, dia mengeluarkannya dengan cara yang tidak benar. Jadi pertahankan. Kalau jihadnya para bujangan itu ya, yang pertama menahan diri dari zina, ini baik bujangan maupun yang sudah punya suami atau punya istri. Yang kedua adalah pertahankan, jangan melakukan cara-cara yang tidak legal, cara-cara yang tidak bagus untuk memuaskan nafsu. Tahan-tahan saja, insya Allah pada waktunya Allah anugerahkan lewat jalur mimpi gitu. Nah, jadi ini yang pertama. Nomor 2. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jalasa baina syu'abi al-arba' thumma jahadaha faqad wajabal ghuslu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika seseorang sudah melakukan hubungan suami istri, faqad wajabal ghuslu,
maka dia wajib mandi. Kalau yang pertama tadi menyebutkan, mohon maaf, menyebutkan adanya keluar sperma, pokoknya kalau dia keluar sperma, baik hubungan suami istri atau tidak hubungan suami istri, dia wajib mandi. Nah, hadis yang kedua ini, kalau dia sudah melakukan hubungan suami istri, keluar atau tidak keluar, maka dia wajib mandi. Ini hadis yang kedua. Faqad wajabal ghuslu. Ini agak sensitif dikit omongan kita begini. Nah, kategori hubungan suami istri ini juga sama. Baik hubungan suami istri yang sah, dia berpahala dalam bab ini. Kemudian misalnya tidak terjadi ejakulasi, nah ini agak halus sedikit, tidak terjadi ejakulasi, dia tetap wajib mandi. Dan bagi mereka yang melakukannya bukan dengan suaminya, bukan dengan istrinya yang sah, maka dia berdosa. Dan walaupun tidak terjadi ejakulasi misalnya karena khawatir ketahuan dan seterusnya, dia juga tetap wajib mandi. Ini pertama. Nah, yang kedua, kategorinya wajib mandi itu adalah saat terjadinya penetrasi, ya, saat terjadinya penetrasi yang dibuktikan dengan gimana bahasanya? Yang dibuktikan dengan sekurang-kurangnya hilangnya pangkal kemaluan laki-laki. Jadi kalau itu sudah terjadi, dia wajib mandi. Tapi kalau sekedar bertemu gesekan saja, itu tidak. Jadi sekedar gesekan saja itu tidak. Tapi dia harus hilangnya depan kemaluan laki-laki. Nah, dia baru terkategori wajib mandi. Kalau itu sudah terjadi. Baik. Jadi wa amma mujarrad al-lin misas, jadi hanya sekedar gesekan, itu tidak wajib mandi. Ini kata Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar. Supaya kita paham, karena banyak yang bertanya, Ustaz, apakah sekedar bertemunya dua kelamin wajib mandi? Saya bilang, kalau sekedar ketemu saja, gesekan begini saja, itu tidak wajib mandi. Yang wajib mandi itu adalah kalau dia sudah melakukan penetrasi. Baik, jangan lamun-lamunian. Hadis yang ketiga. Hampir suruk, sikok lagi berarti. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Nabi yang bernama Anas radhiyallahu anhu qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil mar'ati tara fi manamiha ma yara ar-rajulu, tentang seorang perempuan yang melihat pada mimpinya sebagaimana perempuan melihat apa yang terjadi pada laki-laki. Maksudnya begini, ada orang yang mengira yang mimpi basah itu cuma laki-laki. Ada orang yang mengira begitu, perempuan tidak. Nah, ternyata kata Rasulullah SAW, kalau itu juga terjadi pada perempuan tidur malam, kemudian dia bermimpi, kemudian saat dia bangun, dia menyaksikan apa yang disaksikan oleh laki-laki. Maksudnya dia menyaksikan lembab, basah dan seterusnya, maka itu juga sama. Qala taghtasilu, perempuan itu wajib mandi. Jadi kalau ada orang mimpi, kemudian dia bangun melihat ada basah, baik laki-laki maupun perempuan sama saja dalam hal ini, dia wajib mandi. Tapi kalau ada orang mimpi ya, kemudian dia bangun besok paginya, tidak ada yang basah, apakah dia wajib mandi atau tidak? Pertama, pastikan dulu, karena bisa jadi mimpi itu berada di awal malam, kemudian kita bangunnya di subuh, siapa tahu sudah kering. Makanya kalau misalnya terjadi mimpi, kemudian kita pegang, kok tidak ada yang lembab ya, coba cium, mohon maaf, coba cium. Kalau ada bau sperma, ada yang pernah bau dah? Itu kata para ulama, kalau dia basah itu bau ajin. Bau ajin itu bau tepung. Tapi tepung dulu, ke tepung sekarang beda. Tapi kalau dia kering, dia bau
putih telur. Makanya kalau ada yang goreng telur itu baunya itu bau sperma kering. Intinya khas. Kalau itu ada berarti wajib mandi. Walaupun kita tidak mendapati fisik secara mata. Nah, tapi kalau seandainya kita bangun, mimpi bangun, tidak ada mendapati basah-basah, kita cium pakaian tidur kita, tidak ada juga. Nah, maka dalam hal ini tidak wajib mandi. Itu kalau ada orang mimpi, kemudian bangun, dia tidak mendapati ada yang basah. Nah, dalam hal ini dilihat dan dipastikan. Jangan langsung mengambil kesimpulan. Nah, baik Bapak Ibu semua, saya kira ini ada berapa 7-8 hadis mungkin yang kita baca pada pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan ini menjadi nilai tambah pengetahuan khususnya bagi yang belum tahu, dan bagi yang sudah tahu mudah-mudahan ini menjadi memperkuat apa yang sudah didapat selama ini. Jadi kajian kita masih dalam bab toharo. Tidak jadi masalah, ini adalah kepentingan masing-masing individu bagi umat Islam dimanapun kita semua berada dan apapun level strata sosialnya, kita butuh dengan pengetahuan-pengetahuan dasar seperti ini. Kami persilakan jika ada yang pengen dikonfirmasi atau ada yang pengen ditanyakan sebelum kita istirahat. Cak Nyula paham gak lo ini? Monggo, Ustaz Ridwan. Ya, tentang pelupa kurma tadi, Ustaz. Pelupa kurma. Iya, kan tadi dianalogikan oleh ulama tadi kan. Iya. Sementara ada juga yang menganalogikan seperti ini, bahwasanya tabur kembang itu juga dari situ analoginya. Apa? Tabur kembang di kuburan. Oke. Selama kembang itu masih basah, maka mudah-mudahan diringankan dosa orang yang dalam kubur itu. Oke. Nah, kira-kira analogi masuk apa enggak? Yang kedua tentang urut mengurut tadi, Ustaz. Tentang ngurut setelah Iya. pipis tadi. Iya. Nah, ada yang mengatakan wajib. Oke. Sebab kalau tidak diurut nanti Tidak keluar. sisa-sisa air pipis yang masih tersisa di itu tuh masih ada gitu kan, dengan diurut maka dia keluar gitu. Oke. Nah, jadi dikatakannya wajib. Nah, katanya kaidah fikihnya itu man la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib gitu. Demikian katanya, Ustaz. Oke. Ya, syukran jazakallah. Oke, baik. Saya jawab dulu yang kedua yang berkaitan dengan mengurut tadi. Saya bacakan teksnya dari Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar ya. Wa natru huna huwa al-istibra'u wal istinzahu wal amru huna lil wujubi aw lil istihbabi hasaba ma zahara. Hasaba ma zahara min asy-syakhsi fa illam yastanzihu minhu illa bihi fa huwa wajibun wa illa fala. Jadi kenapa saya mengatakan yang pertama sekali tadi hukumnya adalah sunnah? Karena pada dasarnya orang itu kalau dia sudah duduk ya, kalau orang itu sudah duduk dan dia berusaha kencing dengan bagus, itu biasanya tuntas. Jadi umumnya orang kalau kencingnya duduk itu umumnya dia tuntas. Nah, kalau seandainya ada orang yang kencingnya duduk, ternyata dia juga tidak tuntas, maka mengurut jadi wajib. Jadi ini antara ketuntasan dengan tidak ketuntasan. Kalau seandainya pribadi-pribadi kita ini adalah kategori yang tadi ya, yang baut masih kencang-kencang galau gitu kan, yang bahkan kalau kencing berdiri pun dia tuntas, maka dia tidak punya kewajiban lagi untuk mengurutnya. Tapi kalau seandainya kencing berdiri, kencing duduk, bahkan duduk pun dirasa-rasa masih tidak tuntas, maka hukumnya bisa jadi wajib. Maka dari yang aslinya dia hukumnya sunnah, tapi jika seandainya diduga bahwa pribadi orang itu tidak tuntas, beda dengan pribadi yang lain, maka untuk orang itu jadinya wajib. Jadi terima kasih Pak Ridwan sudah ditambahkan. Jadi ini berdasarkan pengalaman masing-masing. Kalau seandainya misalnya masing-masing merasa yakin, selama Ustaz pengalaman saya kalau sudah kencing duduk tidak ada, walaupun tidak diurut, tidak ada sisa-sisa yang keluar, berarti dia aman.
Tapi kalau seandainya dia punya pengalaman 2-3 kali tidak diurut, masih ada sisa-sisa yang keluar, berarti khusus untuk orang itu hukum mengurutnya jadi wajib. Ini yang pertama. Yang kedua, tabur bunga apakah bisa dikiaskan juga dengan hadis yang tadi kita baca? Tabur bunga bisa dikiaskan. Dalam hal ini ya, bisa dikiaskan. Nah, cuma permasalahan yang baru itu adalah apakah tabur bunga itu dia dianggap mubazir atau tidak, apalagi kalau bunganya bunga yang dibeli dengan duit yang agak mahal, misalnya melati misalnya. Nah, sebenarnya permasalahan tabur bunga itu dua permasalahan. Satu, misalnya asal kiasnya itu adalah dari pelepah kurma, oke, kita anggap bisa. Kemudian yang kedua permasalahannya adalah apakah tabur bunga ini mubazir atau tidak. Kalau sekadar bunga yang dibeli 1.000, 2.000 misalnya ya, itu tidak mubazir. Ada enggak bunga 1.000, 2.000? Berapa bunga-bunga yang sering di 5.000? Kalau 5.000 masih mungkin lah. Tapi kalau bunganya sudah bunga melati misalnya ya, yang harganya ratusan ribu, saya kira disinilah letak sebagian dari kiai kita Indonesia sendiri juga ada yang kurang setuju kalau taburnya melati, karena melati itu terlalu mahal untuk sekedar ditabur di tanah. Ini bagi yang sepakat mengkiaskan pelepah kurma dengan yang lain. Tapi bagi yang tidak sepakat, ya itu pendapatnya, silakan dengan pilihan masing-masing. Bambu. Ya, saya sendiri belum pernah tabur bunga, saya sendiri ya. Saya ambil dedaunan yang ada di seputar kuburan itulah. Karena kuburan keluarga kami masih di dusun, jadi ya untuk mendapatkan daun-daun, pohon-pohon seperti kata Pak Haji tadi kan, pohon bambu segala macam itu masih banyak. Tapi kalau di pekuburan kota misalnya ya, yang memang khusus untuk pekuburan kan kita agak sulit mendapatkannya. Kita beli bunga, saya kira dalam hal ini bisa-bisa saja, bagus-bagus saja, tapi cari bunga yang standar-standar saja, tidak usah bunga yang mahal-mahalnya itu. Tidak ada syarat juga harus bunga warna putih misalnya, harus bunga 2 warna, 3 warna, tidak ada syarat juga itu. Bagi yang mau tabur bunga, tetap memperhatikan hal-hal yang seperti ini. Itu Ustaz Ridwan. Boleh sih kok lagi. Iya. Ya sebenarnya sumber tabur bunga itu adalah hadis yang kita baca tadi. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ngambil pelepah kurma ini dipotong 2, kemudian ditaruh di atas kuburan 1, ditaruh di atas kuburan 1. Nah, ini kan Rasul ibaratnya melakukan hal yang seperti itu. Boleh nggak kalau yang kita letakkan ini bukan pelepah kurma, yang kita letakkan ini misalnya daun yang lain, yang kita letakkan ini beberapa yang kita petik-petik dari ujung-ujung pohon, misalnya, boleh nggak? Yang kita tabur ini bunga. Nah, jadi perluasannya begitu. Terlepas misalnya agama lain juga menggunakannya ya, tetapi di agama kita Islam ada landasan dasarnya, yaitu Rasul meletakkan pelepah kurma. Landasan dasarnya itu. Apakah harus pelepah kurmanian? Pendapat para ulama tidak harus pelepah kurmanian. Ya, karena pelepah kurma adanya di Arab bae. Di kita udah kati. Enggak besar. Dan di Arab juga sulit menemukan bunga-bunga itu sulit. Jadi yang ado itulah pelepah kurma itulah. Dan saya kira juga dalam bab ini juga maksudnya tidak harus dibesar-besarkan, tidak harus terlalu dimewah-mewahkan. Yang kuburan-kuburan original biasa-biasa saja, yaitu itu saya kira jauh dari perdebatan ya, jauh dari perdebatan. Walaupun akhirnya kita mendapati kuburan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bagus kan. Jadi ada orang yang nanya, boleh tidak kami ngandang kuburan, kami pasang atap di kuburan, kami pasang pintu-pintu yang bagus di kuburan? Kalau kita jawab tidak boleh, kan kuburan Nabi bagus.
Kan pintu gerbang kuburan Nabi itu berukir kan. Kalau kita jawab tidak boleh, salah juga kan. Kalau kita jawab boleh, kaget wong laju muat pintu kalau gitu. Nah, maka jalan tengahnya kata para ulama begini, jalan tengahnya, jika seandainya orang itu adalah orang yang secara sejarah ya punya nilai sejarah yang patut diabadikan, maka dalam hal ini boleh-boleh saja mencirikan dengan ciri yang khusus. Boleh-boleh saja dicirikan dengan ciri yang khusus. Tapi kalau orang itu orang yang biasa-biasa baiklah ibaratnya, maka tidak harus dibuat model seperti itu. Misalnya kalau orang pergi ke Madinah, mana kuburan Nabi kalian? Gampang kita, itu kuburan Nabi kami. Di Palembang misalnya, mana kuburan Syekh Abdul Somad Al-Falimbangi? Tidak kati. Karena memang Syekh Abdul Somad Al-Falimbangi tidak jelas di mana wafatnya. Apa di Palembang, apa di Patani Thailand atau di mana? Kalaupun saat ini di Thailand, di mana di Thailand misalnya kan? Nah, kalau dibuatkan cirinya, oh itu cirinya ada di situ, gampang. Itu bisa. Jadi untuk hal-hal yang seperti itu bisa dibuat. Nanti kita ngobrol lebih banyak insya Allah dalam bab ini. Kita tutup dulu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.